warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Eva Oktaviani. Nah, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang PPH pasal 4 ayat 2. Apa sih pengertian PPH pasal ayat 2 itu? PPH pasal 4 ayat 2 itu, PPH pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak, badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Nah, pemotongan PPH pasal 4 ayat 2 ini terdiri atas yang pertama ada koperasi, penyelenggara kegiatan, otoritas bursa, dan bendaharawan. Nah, di sini ada objek dan tarif pajak PPH pasal 4 ayat 2. Yang pertama itu ada bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Nah, yang pertama itu ada 20% dari jumlah bruto atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima WPDN dan BUT. Nah, yang kedua itu ada 20% dari jumlah bruto atau tarif P3B atas bunga deposito, tabungan diskonto yang diterima WPLN. Nah, di sini ada contoh soalnya. Aditya menyimpan uang deposito di Bank BCA sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Hitunglah besarnya deposito PPH pasal 4 ayat 2. Nah, bunga deposito 12% dikali 100 juta dibagi 12 karena per tahun. Nah, per tahun itu kan ada 12 bulan. Jadi hasilnya 1 juta. Nah, PPH pasal 4 ayat 2-nya itu 20%, tadi tarifnya itu kan 20% dikali sama 1 juta, yaitu Rp200.000. Nah, jadi hasilnya PPH pasal 4 ayat 2-nya itu Rp200.000. Nah, tarif yang kedua itu ada transaksi saham di Bursa Efek. Yang pertama itu ada 0,1% dari nilai transaksi atas transaksi saham di Bursa Efek atau bukan saham pendiri. Yang kedua, 0,1% dari nilai transaksi ditambah 0,5% dari nilai pasar saham pada saat penawaran umum perdana atas transaksi saham di Bursa Efek atau saham pendiri. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tuan Dilan menjual 1.000 lembar saham dengan harga 3.000 per lembar. Hitunglah besarnya PPH pasal 4 ayat 2. Nah, PPH pasal 4 ayat 2-nya atas penjualan saham itu sama dengan 0,1% dikali 3.000 harga per lembarnya dikali 1.000 lembar, yaitu 3.000. Nah, tarif yang ketiga ada bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek. Nah, terdapat yang pertama itu ada bunga obligasi dengan kupon. Tarifnya itu sebesar 15% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi kepemilikan untuk WPDN dan BUT. Yang kedua, 20% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan atau tarif P3B untuk WPLN selain BUT. Nah, yang B itu ada diskonto obligasi dengan kupon. Tarifnya 15% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk WPDN dan BUT. Yang kedua itu tarifnya sebesar 20% dari selisih lebih harga jual di atas harga perolehan obligasi untuk WPLN selain BUT. Nah, yang terakhir itu ada bunga atau diskonto dari obligasi atau selisih obligasi yang diterima atau diperolehkan wajib pajak reksadana yang terdaftar pada BPPM dan lembaga keuangan.
Nah, tarif yang pertama itu sebesar 0% dari jumlah bruto bunga atau selisih dari harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2009 sampai dengan 2010. Nah, tarif yang kedua itu ada 5% dari jumlah bruto bunga sesuai atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2011 sampai dengan 2013. Nah, tarif yang terakhir itu sebesar 15% dari jumlah bruto bunga atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2014 dan seterusnya. Nah, tentu saja di sini ada contoh soalnya. PT Mino pada saat penerbitan perdana tanggal 1 Juli 2017 membeli 10 lembar obligasi dengan kupon seharga 9 juta per lembar. Nominal obligasi sebesar 10 juta per lembar. Nah, jangka waktu obligasi itu 5 tahun. Bunganya sebesar 16% per tahun. Jatuh tempo bunga tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Penerbitan perdana tercatat di BEI. Hitunglah besarnya bunga obligasi, dan PPh pasal 4 ayat 2-nya. Nah, yang pertama itu kita hitung bunganya dulu. Di sini 6/12 dikali 16%. Dikali 10 juta, dikali lagi 10 lembar. Sama dengan 8 juta. PPh pasal 4 ayat 2-nya 15% dikali 8 juta sama dengan 1.200.000. Nah, yang keempat itu ada hadiah. Nah, tarifnya itu 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Nah, contoh soalnya itu PT OK menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas senilai 100 miliar. Dalam penarikan undian tersebut, nama Budiman muncul sebagai pemenang. Berapa besarnya PPh pasal 4 ayat 2 atas undian tersebut? Nah, PPh pasal 4 ayat 2-nya adalah 25% dikali 100 miliar sama dengan 25 juta. Nah, ada sewa tanah atau bangunan. Tarifnya itu sebesar 10% dari jumlah bruto. Contoh soalnya, pada bulan Juli 2017, Raffi Moreno menyewakan rumahnya kepada Kinan Pali yang berprofesi sebagai pedagang kue sampai dengan Desember 2017 sebesar 110 juta yang dibayar pada tanggal 3 Juli 2017. Hitunglah besarnya PPh pasal 4 ayat 2 terkait transaksi sewa antara Raffi Moreno dan Kinan Pali. Nah, jawabannya itu 10% dikali 110 juta sama dengan 11 juta. Ada penghasilan dari pengalihan tanah atau bangunan. Yang pertama, wajib pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Tarifnya itu sebesar 25% dari jumlah bruto nilai pengalihan atau nilai yang tertinggi antara akte pengalihan dengan NJOP. Yang kedua itu ada pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Tarif pajaknya itu sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan atau nilai yang tertinggi antara akte pengalihan dengan NJOP. Baik, di sini ada contoh soalnya. Pada tanggal 2 Mei 2017, Rahmat membeli 1 unit rumah dari PT Gria Persada seharga 800 juta secara tunai. Antara PT Gria Persada dengan Rahmat belum dilakukan penandatanganan AJB, melainkan penandatanganan perjanjian peningkatan jual beli atau PPJB. Hitunglah PPh pasal 4 ayat 2. Nah, 2,5% dikali 800 juta sama dengan 20 juta.
Kemudian yang ketujuh itu ada penghasilan usaha jasa konstruksi. Yang pertama, jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Itu tarifnya sebesar 2% dari penghasilan bruto. Yang kedua itu ada jasa pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha sebesar 4% dari penghasilan bruto. Yang ketiga, jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud huruf A dan huruf B yang memiliki kualifikasi menengah dan besar, yaitu 3% dari penghasilan bruto, 2% dari penghasilan bruto. Baik, contoh soalnya itu, pada tahun 2017, PT Jaya Makmur membangun gedung baru sebesar 25 miliar, tidak termasuk PPN. Tanggal 3 Juli 2017, PT Jaya menerima uang muka kontrak pada saat dimulai pembangunan sebesar 5 miliar. Termin pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tingkat penyelesaian, yaitu termin pertama sebesar 5 miliar setelah pekerjaan selesai 25%. Termin yang kedua sebesar 5 miliar setelah pekerjaan selesai 50%. Termin yang ketiga sebesar 5 miliar setelah pekerjaan selesai 75%. Dan yang sisanya itu 5 miliar akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Hitunglah PPh pasal 4 ayat 2-nya. Besarnya potongan PPh pasal 4 ayat 2 pada saat pembayaran uang muka kontrak dan pembayaran adalah 3% dikali 5 miliar sama dengan 150 juta. Dan yang ke-8 itu ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang pertama itu ada bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan. Tarifnya itu 0% dari jumlah penghasilan. Yang kedua itu ada bunga simpanan di atas 240.000 per bulan. Tarifnya itu 10% dari jumlah penghasilan. Nah, contoh soalnya, koperasi sumber rezeki kepada anggotanya yaitu Rosita. Berdasarkan data yang ada, Rosita mendapatkan bunga simpanan sebagai berikut. Pada bulan Januari 2017, Rosita mendapatkan 350.000 dan Februari 2017 mendapatkan 200.000. Berapa besar PPh pasal 4 ayat 2-nya? Untuk bulan Januari 2017, 10% dikali 350.000 sama dengan 35.000. Untuk bulan Februari 2017, 0% dikali 350.000. Nah, hasilnya habis, kosong. Kemudian yang terakhir ada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omset sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun. Tarifnya itu 0,5% dari peredaran bruto atau omset. Contoh soalnya, Ibu Olivia adalah seorang merchant yang menjalankan batik secara online di marketplace. Total omset tahun 2017 sebesar 160 juta rupiah. Rinciannya adalah sebagai berikut. Nah, Januari itu 15 juta, Februari 11 juta, Maret 13 juta, April 16 juta, Mei 15 juta, Juni 11 juta, Juli 10 juta, Agustus 8 juta, September 15 juta, Oktober 13 juta, November 17 juta, dan Desember 16 juta. Dan totalnya itu ada 160 juta. Berapa besarnya PPh pasal 4 ayat 2-nya? Untuk di bulan pertama Januari, omset yang dimiliki
Ibu Olivia sebesar 15 juta. Nah, pasal PPh pasal 4 ayat 2-nya itu 0,5% dikali 15 juta, yaitu hasilnya 75 juta. Dan yang kedua, bulan Februari omsetnya itu 11 juta. Pasal PPh-nya 0,5% dikali 11 juta, yaitu 55 juta. Dan seterusnya seperti itu sampai bulan Desember. Dan hasilnya itu ada 800.000 rupiah. Jadi PPh pasal 4 ayat 2-nya itu sebanyak 800.000 rupiah. Baik teman-teman, demikian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.